Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Heboh sindiran Anies Baswedan soal ijazah palsu. Nampaknya ini ya menyindir Jokowi ya. Banyak yang mengatakan wah ini kebangetan. Ketika dulu begitu kan ya, Anies berkumpul dengan alumni UGM di rumahnya, banyak yang kemudian ya mengatakan ya yang berkumpul di sini ini asli semua katanya begitu. Sontak tertawa semua. nampaknya mantan presiden tersinggung begitu kan ya. Nampaknya tersindir keras di situ begitu ya. Coba kalau teman-teman tidak percaya ini saya saya kasih videonya seperti ini. Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya, bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang itu moral kompasnya. Nah, reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya. Nampaknya pedas ya, kritikannya santai, pedas, menusuk ya, dan bahkan menyedihkan. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Ya karena memang sindiran-sindiran Anies Baswedan itu sangat halus tapi mematikan begitu kan ya. Karena apa? Karena dengan adanya situasi dan kondisi di mana orang-orang dulu begitu kan ya sering mengkaitkan bagaimana Anies Baswedan ketika membereskan soal ijazah para pejabat itu. Dulu banyak yang berspekulasi, oh dipecat gara-gara ini, dipecat gara-gara itu dan sebagainya. dan itu banyak begitu ya video-video yang beredar. Kalau tidak percaya silahkan tonton seperti ini. Isu ijazah palsu, di mana Rabu kemarin Menteri Anies Baswedan mengecek ijazah aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya. Itulah tadi begitu kan ya apa yang disampaikan dalam sebuah berita ya. Pada akhirnya orang-orang akan bercita begitu karena ini muncul saat Rismon di mana Rismon ya menemukan data dan fakta-fakta baru soal ahli forensiknya ya dengan hasil ahli forensiknya. Makanya Jokowi, ijazah Jokowi ini baik yang ditampilkan di UGM maupun ditampilkan oleh kader PSI Dian Sandi sama-sama memiliki ya bercak noda hitam ya tinta ya, noda tinta hitam. Ada apa di balik ini semua? Karena ahli forensik itu ya kalau benar-benar ya itu tidak bisa dibohongi dengan hal apapun karena itu asli begitu kan ya. Nah inilah yang kemudian ya yang dipertahankan oleh Rismon untuk bagaimana mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga banyak muncul di kalangan-kalangan akademisi terus kemudian politisi begitu kan ya banyak muncul spekulasi itu. Makanya Jokowi didesak untuk menunjukkan ijazahnya. Mulai dari PDIP, Golkar, terus kemudian PKB, mungkin ada partai-partai yang lain juga ingin mendesak. Kalau ada yang mudah ngapain ya dipersulit. Kira-kira seperti itulah. Tunjukkan kepada publik dong ya. Inilah yang kita lihat begitu kan. Dan tidak hanya itu ya pernyataan dari dari Jimli Asidiki begitu. Profesor Jimli Asidiki juga mengatakan demikian. Lama-lama soal dugaan ijazah palsu ini lama-lama orang itu akan percaya dan bahkan apa yang disampaikan Roy Suryo dan Rismon dan kawan-kawan mereka bisa percaya dan sebagainya begitu ya. Secara dipikir-pikir ya memang nampaknya iya. Ini sudah banyak yang sudah banyak yang percaya soal-soal itu begitu. Artinya apa? Artinya bahwa proses dengan seperti itu ya kita segera tunjukkanlah kepada publik begitu kan ya. Menurut saya pribadi nggak usah lapor sana sini. Walaupun sudah Kapolri mengatakan bahwa akan memastikan proses hukum terus belah berjalan begitu kan. Tapi sampai sekarang ujung-ujungnya masih belum menemukan titik temu begitu ya. Makanya persoalan-persoalan ini ya UGM mungkin akan diperiksa, Pak Kasmojo akan diperiksa, semuanya akan diperiksa pada akhirnya. Apa yang terjadi? Satu-satunya kunci utama di situ adalah Pratikno. Ini
Pratikno soal kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, kita tanya saja pada institusi yang menerbitnya. Yang menerbitnya siapa? Pratikno kan mantan rektor UGM, ya kalau nggak salah mantan rektor begitu kan, ya 10 tahun loh begitu kan, ya apa namanya di istana terus begitu. Ya Pratikno ya kalau bisa ya kita tunggu saja di penyidikan ya. Satu persatu akan diperiksa siapa yang benar dan siapa yang tidak begitu kan. Karena polisi kan punya ahli forensik sendiri begitu kan ya. Tapi kita tahu apa namanya Rismon juga sebagai ahli forensik ya juga memastikan begitu kalau dugaan-dugaannya itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali begitu ya. Apalagi sindiran Anies Baswedan. Wow, bos, ngeri-ngeri sedap ini ya. Ketika Anies kumpulkan alumni UGM ya di rumahnya begitu kan. Ketika Anies mengatakan ini yang berkumpul di sini asli semua begitu, nggak ada yang palsu katanya. Ini sindiran keras pada akhirnya ya kan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan ya di tahun 2024 kemarin begitu saat Pilpres ya kalah begitu urutan kedua. Tapi saya apresiasi luar biasa begitu kan ya bahwa tekad politik dan demokrasi modern itu sudah berubah ya. Artinya kalkulasi politik, kalkulasi kampanye politik, komunikasi politik sudah berubah dengan masuknya Anies Baswedan di kontestasi nasional sehingga begitu kan ya. Cara-cara kampanye juga berbeda begitu. Kalau Anies lebih kampanyenya keliling ya di kampus-kampus, ya keliling di pasar begitu kan, dikeliling di dunia akademisi, pendidikan, kesehatan begitu. Dengan terobosan-terobosan baru begitu dibandingkan dengan ya lawan-lawan yang lainnya. Benar kan? Lama-lama ucapan Anies ini benar begitu kan. Soal IKN ini kan bukan kebutuhan rakyat ya. Tapi kebutuhan ambisius dari seorang Jokowi begitu. Orang banyak mengatakan seperti itu begitu. Tapi inilah yang terjadi ya. Mungkin di rapat DPR nanti akan disinggung juga pada akhirnya. Kan ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita lihat begitu apa yang disampaikan Rismon. Mantap, selamat berjuang sob. Kami mendoakan semoga kebenaran itu akanlah datang ya. Jadi aneh-aneh juga begitu masyarakat apa namanya Indonesia ini begitu kan ya ketika foto apa namanya video-video Jokowi diupload begitu kan. banyak yang kemudian ketawa soal-soal beginian. Ini salah satu videonya ya. Bahkan ya misal Pak Rismon CS dipanggil ya polisi besok, dasarnya apa ya? Orang yang terlapor belum ada, yang diserahkan sebagai ya barbuk cuma fotokopian, sebagai bukti ya, cuma fotokopian. Buktikan dulu ijazah aslinya. Sekarang Polkis ya nggak bisa macam-macam seperti kasus Bambang Tri dulu ya, gerak-gerik mereka selalu dipantau seperti kasus Sambo. Ini komentarnya ya. Mengapa Jokowi tidak mau ditekan oleh gerombolan ya pembenci untuk tunjukkan ijazah aslinya? Ini ya, makanya dari beberapa partai itu sudah begitu kan ya, sudah mau ditekan untuk menunjukkan ijazahnya. Tapi Jokowi enggak. Kenapa kok enggak? Ya mungkin satu sisi orang akan melihat begitu kan ya, ingin secepat mungkin begitu. Tapi ya tidak ditunjukkan mungkin karena ini data pribadi juga begitu kan ya, tidak perlu diungkapkan kepada publik. Siapapun yang membocorkan itu maka itu ada undang-undang ITE-nya. Seperti Dian Sandi misalnya ya. Dian Sandi ini sebagai kader PSI yang mengupload pertama begitu kan ya soal ijazah aslinya ya, ijazah Jokowi begitu ya. Inilah yang asli katanya. Tapi diralat kembali begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya akan ketahuan begitu. Kenapa kok begitu sulitnya seorang mantan presiden ya, begitu sulitnya untuk menunjukkan itu. Tirulah Obama begitu kan ya, ketika dituduh bahwa tidak lahir di Amerika begitu, akhirnya aktenya dikeluarkan mereka. Ini loh saya lahirnya di Amerika dan sebagainya. Ini kan menunjukkan banyak pengalaman-pengalaman yang harus ditiru begitu kan. Saya kira bahwa polemik-polemik seperti ini ya harus disudahi sebenarnya. Artinya siapa di balik ini semua begitu kan ya. Makanya harus kita tunjukkan kepada publik, baik Jokowi, Roy Suryo dan sebagainya, biar tidak menjadi spekulasi besar begitu. Ya karena spekulasi-spekulasi muncul dan pada akhirnya
Ya, kalau memang benar tunjukkan aja. Itu aja kok repot begitu kan ya. Itu aja kok repot. Apalagi banyak yang kemudian komentar-komentar dari Pak Kasmojo membantah apa yang kemudian disampaikan Jokowi soal pembimbing skripsinya dan sebagainya. Ini kan pasti akan satu persatu akan menunjukkan itu begitu. Dan Pratikno diam saja. Waktu itu malah tepuk tangan Pratikno begitu. Ya karena kalau bukan pembimbing skripsinya ngapain maju ke depan, Pak? Bantah saja di situ. Walaupun sebagai seorang presiden, bantah saja begitu. Nampaknya juga mencari panggung atau apa begitu kan. Biar keren bahwa anak didikannya jadi presiden. Ya inilah rentetan. Tapi ya untuk pihak kepolisian ya saya apresiasi luar biasa ya, nanti akan menemukan titik temunya begitu ya, siapa di balik ini semua, terus kemudian apakah ke depan ini ya orang-orang yang menuduh itu akan gimana begitu, pembuktiannya bagaimana begitu kan ya, asli atau tidak, nanti adu perang masalah kecanggihan-kecanggihan itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini, jangan lupa di subscribe ya, karena yang belum subscribe yaitu masih 95%, yang sudah subscribe masih 5%. Begitulah kira-kira.